komponen jaringan yang memegang peranan penting ya tentunya dalam transfer informasi ya. Dan terutama nanti kita akan membahas jaringan yang mobile ya, jaringan mobile. Karena walau bagaimanapun ya, jaringan mobile, wireless mobile ini adalah yang setiap hari kita pakai ya, dan mungkin Anda juga nanti ada yang bekerja ya dalam atau di operator begitu ya, yang menghandle tentang jaringan mobile. Ya. Nah, hari ini saya belum tidak menyiapkan slide ya, tapi saya akan dari kita pertama kita mereview dulu ya jaringan telekomunikasi ya. Oke, mungkin saya mau tanya dulu deh, siapa Arif Insanu ya. Arif Insanu, apakah sedang standby? Oh, mikrofonnya mati ya. Kenapa mati? Yang hidup aja. Husnul Azizah. Halo Pak. Pernah mendengar apa yang disebut dengan signaling? Apa Pak sebelumnya? Maaf. Sudah. Halo, iya. Maaf Pak tadi. Tadi kenapa Pak pertanyaannya? Terus saya connect dulu ini headset saya. Ya. Pernah tahu apa yang disebut dengan signaling? Taunya sih signal dong, sinyal Pak. Masih belum lebih Ini lanjut. belum pernah ya dengar signaling ya. Oke, kemudian Mitra Sofiati. Iya Pak. Pernah dengar signaling? Dengar sih pernah Pak. Nah, apa tuh? Kira-kira ya dengar ya. Terus kira-kira apa? Atau di kuliah apa ya? Pernah mendengar signaling itu? Di kuliah apa? Mendengar ya, Mitra. Ini saya Mitra sedang ngomong atau enggak? Saya lagi kok nggak kedengar. Sudah. Mitra? Yang lain Iya. dengar Mitra nggak? Oh ya, oke. Dengarnya dari di mana? Kuliah atau? Atau belum dengar? Oke. Mitra tidur atau apa? Oh, nggak masuk. Satu lagi deh. Siapa ya? Halimul Hakim. Iya Pak. Pernah dengar signaling? Oh, kalau kata signalingnya pernah dengar Pak, cuman kalau teorinya belum tahu. Di kuliah apa tuh? Pernah dengar signaling? Atau dari mana?
Kalau yang setahu saya mungkin itu bagian sistem komunikasi gitu, Pak. Ya, Anda kan Kalau pernah saya dengar tahu. signaling ya. Tapi di mana tuh? Pernah dengar? Di kuliah atau belum? Di mana gitu? Kalau nggak salah di kuliah, Pak. Kuliah apa? Kata-kata signaling gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sip. Baik. Nah, jadi walaupun tadi saya sampaikan kuliahnya itu akan lebih membahas tentang transport dan core network ya di jaringan mobile ya, tapi kita coba kembali ya flashback membahas jaringan fix ya. Karena pada jaringan fix ini kita bisa belajar beberapa hal ya, istilah-istilah yang saya kira perlu Anda tahu sebagai telecommunication engineer ya. Jadi kita akan membahas dulu fixed network ya. Fixed network itu adalah PSTN ya. Public Switched Telephone Network ya. Jaringan telepon ya, nanti kita lihat komponennya apa saja begitu ya. Nah, dari situ kan nanti kita bisa mengetahui ya atau nanti bisa kita membandingkan dengan jaringan mobile seperti apa ya. Nah, jadi beberapa konsep yang digunakan pada mobile network itu of course pasti berasal dari dunia fix dulunya ya, karena kan sebelum ada jaringan mobile itu jaringan yang pertama kali digunakan untuk komunikasi itu adalah jaringan fix ya, jaringan telepon gitu ya. Jadi kita belajar dulu kembali ke jaringan telepon ya. Walaupun mungkin sudah tidak berkembang lagi, artinya ya teknologi itu sudah menuju wireless begitu ya. Ya, tapi jaringan telepon itu masih ada gitu ya, masih ada, sehingga saya kira penting bagi Anda untuk mengetahui ya beberapa istilah begitu ya di dalam jaringan telepon gitu. Oh ya, sekali lagi Anda isi daftar hadir di SIX ya, di Akademik ITB CID ya. Saya sudah buka, bisa Anda isi ya. Dari tadi pengalaman kuliah sejak pagi tadi nampaknya belum bisa ngisi langsung di EduNext ya. Jadi saya open daftar hadir di Akademik ITB CID. Yes. Nah, kita akan flashback dulu ya. Anda sudah bisa melihat layar ini kan ya? Layar tulisannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, tulisan warna sebentar. Ya, warna biru ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara jaringan telekomunikasi, maka kita punya apa yang disebut dengan node ya. Ya, seperti itu. Node dan link ya, link. Node dan link. Ya. Nah, pada node ini ya itu berjalan ya fungsi-fungsi utama ya untuk menjalankan jaringan ya. Nah, fungsi utama jaringan itu kan adalah mengirimkan ya informasi dari satu titik ke titik yang lain gitu ya.
Jadi membawa informasi dari satu titik ke titik yang lain, ya, itu adalah fungsi dari jaringan. Ya. Nah, dalam membawa fungsinya tersebut, ya, jadi ada jaringan itu tersusun dari node dan link, ya, node dan link. Nah, node ini kalau sekarang kan zamannya kalau ada di internet itu ya bisa berupa router gitu ya. Kalau di jaringan internet itu router gitu ya, atau switch. Nah, kalau kita berbicara ke jaringan telepon gitu ya, maka di sini ini contohnya adalah sentral telepon gitu ya, sentral telepon. Sentral telepon. Jadi itu suatu perangkat ya yang menjalankan hampir keseluruhan fungsi dari apa yang diinginkan dari jaringan itu ya jalannya di node ini ya, di sentral telepon atau di router gitu ya kalau dalam jaringan data gitu ya. Nah, sedangkan link gitu ya, link ini tentunya adalah medium transmisi ya yang menghubungkan ya, link-link tersebut ya. Maaf, node-node tersebut ya. Nah, ini fungsi dari link ya. Ini adalah medium transmisi ya yang menghubungkan node-node tersebut ya. Nah, jadi di dalam jaringan telekomunikasi ya, jaringan telekomunikasi itu ada yang disebut dengan sistem transmisi ya, sistem transmisi. Nah, sistem transmisi itu tidak hanya meliputi medium komunikasi ya, tidak hanya meliputi link komunikasi. Jadi contohnya link komunikasi itu tentunya adalah misalnya wireless atau radio ya, radio frekuensi radio gitu ya. Kemudian strat optik gitu ya, strat optik. Terus ya kabel ya, kabel tembaga. Ini sistem transmisi ini terdiri dari medium transmisi. Ya, ini medium transmisi ya. Ini medium transmisi. Sebentar. Bentar ya. Nggak usah ya. Oke, maaf ya. Jadi medium transmisi ya, medium transmisi bisa wireless, bentuk wireless atau tembaga, kabel gitu ya. Nah, jadi sistem transmisi, kalau disebut sistem transmisi sebetulnya tidak hanya meliputi tentunya komponen utamanya adalah medium transmisi ya. Tapi sebetulnya ya kalau kita misalnya gambarkan sini ya, node ini ya. Ada node sentral gitu atau router gitu ya. Nah, di sini ada bagian ya. Kalau kita misalnya ini ada medium transmisinya ya, medium transmisi. Nah, di sini ada satu bagian ya yang memformat. Jadi kalau kita mengirimkan informasi ya dari perangkat ya, dari perangkat. Nah, ini ada sinyal yang harus dikirimkan ke jaringan. Nah, sinyal atau informasi ini ya, kalau kita bicara jaring perangkat yang analog begitu ya, itu kan akan keluar ada sinyal ya langsung dari perangkatnya. Tapi bisa juga kalau kita bicara perangkat digital,
Itu yang akan dikirimkan tuh informasi berbentuk bit-bit informasi. Ya. Nah, ketika akan dikirimkan melalui medium transmisi, ya, maka harus ada atau si sinyal yang dikirimkan tersebut ataupun informasi binary yang akan dikirimkan ke dalam menjadi bentuk sinyal yang dilewatkan ke medium transmisi, ya, itu harus diformat ke dalam bentuk sinyal yang sesuai dengan karakteristik dari medium transmisinya, ya. Jadi misalnya apa ya? Kalau misalnya Anda mengirimkan informasi ya menggunakan serat optik, ya, maka informasi itu dikirimkan ya dalam bentuk cahaya kan, ya, kalau pakai serat optik ya, dia masuk atau dikirimkan dalam bentuk cahaya, ya. Jadi informasi berbentuk binary atau sinyal analog dari perangkat analog ketika mau dikirimkan melalui jaringan transmisi serat optik, maka harus diformat supaya informasi tersebut menjadi berbentuk cahaya. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara sistem transmisi ya berarti itu adalah juga ya, meliputi ya, jadi selain medium transmisinya ya, tapi juga meliputi perangkat yang atau komponen yang tadi melakukan fungsi memformat informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan karakteristik medium transmisi. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan sistem transmisi adalah kedua-duanya ini. Ya. Ini sistem transmisi. Ya. Transmission system. Jadi kalau nanti misalnya ada, ya biasanya di operator itu ya ada bagian transmisi, ya, gitu ya. Bagian transmisi itu berarti bukan hanya ngurus kabelnya, gitu ya, pancaran radionya, gitu ya, atau serat optiknya, tapi juga menghandle ini perangkat yang memformat bentuk sinyal ya, yang sesuai dengan karakteristik medium transmisinya. Ya. Ya itu, ya. Ada, oke mungkin saya tanya lagi, ya. Dian, ya. Iya Pak. Pernah mendengar apa yang disebut dengan Manchester Code? Wah, Manchester Code belum Pak. Kalau Manchester Belum. United pernah. Apa sih? Belum pernah Pak. Manchester Code, Diki pernah dengar, Diki? Belum pernah, Pak. Belum, terus saya ke bawah. Naufal tuh ditanya belum ya tadi? Lupa saya, Naufal udah tanya belum ya? Naufal? Iya, Pernah Pak. mendengar Manchester Code? Pernah, Pak. Apa itu, gimana? Mungkin salah satu teknik encoding gitu, bukan, Pak? Biasanya dipakai di mana tuh? Atau contoh pemakaiannya salah satunya di mana? Kalau contohnya kurang tahu sih, Pak. Ya, yes. Oke, good. Itu ya Manchester Code itu adalah itu tadi ya, sebutnya salah satu teknik itu ya, line coding gitu ya, line coding. Dan di line itu saluran ya, medium transmisi. Jadi coding itu bagaimana memformat informasi sehingga sesuai dengan karakteristik saluran transmisinya. Nah, itu line coding jadinya. Ya. Nah, contohnya Manchester Code ya. Kenapa saya tanya Manchester Code? Karena ini dipakai pada Ethernet, ya, Ethernet. Ethernet kabel Ethernet. Ya. Mungkin Anda lupa pada waktu kuliah Jarkom barangkali, atau mungkin tidak dibahas detail ini ya. Di Ethernet itu sinyal itu ditransmisikan ya
dalam bentuk Manchester Code. Ya. Manchester Code itu kira-kira seperti ini ya misalnya. Jadi jadi misalnya ini durasi bit ya segini. Durasi bit. Ya. Nah, kalau mungkin secara natural kita berpikir bit 1 itu misalnya seperti ini kan ya. 1, 0, 1 gitu ya. Nah, ini namanya adalah ini coding juga. Namanya adalah no return to zero ya, no return to zero, NRZ ya. Nah, kalau Manchester itu seperti ini. Nah, Manchester itu ya di pertengahan bit sinyal itu berubah dari high ke low atau dari low ke high ya. Jadi kalau ngirim, saya lupa ya, bisa jadi terbalik ya. Jadi kalau ngirim 1 itu di pertengahan bit terjadi perubahan level dari high ke low. Nah, gitu. Ya. Ini high, ini low. Di pertengahan bit terjadi perubahan. Ya. Sebaliknya untuk 0 ya, itu terjadi perubahan level di pertengahan bit ya. Dari low ke high. Nah, gitu. Nah, ini ketemu 1 lagi itu terjadi perubahan bit dari high ke low. Nah, gitu. Ya, ini Manchester Code ya. Nah, ini kenapa begini karena kabel yang digunakan untuk Ethernet itu dulu adalah koaksial ya. Koaksial itu bandwidthnya lebar, cukup lebar ya. Sehingga cocok digunakan untuk ditransmisikan menggunakan Manchester Code ya untuk Ethernet itu ya, Manchester Code. Jadi sinyal itu ya jadi perangkat ya. Jadi ketika sinyal sudah berbentuk seperti ini, misalnya ini NRZ ya, ini Manchester Code. Ketika NRZ berubah jadi ketika NRZ mau dikirimkan ya, atau ketika sinyal sudah berbentuk NRZ ya tinggal kirim ke jaringan gitu ya, masuk jaringan ya. Terus kemudian kalau mau pakai Manchester Code ya perangkatnya merubah sinyal atau membentuk sinyal itu menjadi seperti ini, Manchester Code masuk ke jaringan ya. Nah itu perangkat yang atau komponen yang melakukan formatting data untuk masuk ke network itu adalah perangkat transmisi. Jadi sistem transmisi sekali lagi terbagi terdiri dari 2 ya, medium transmisinya of course ya, sama satu perangkat yang tadi melakukan formatting data ya, mengatur lebar data dan seterusnya itu masuk juga ke dalam yang disebut dengan sistem transmisi gitu ya. Nah, jadi jaringan telekomunikasi itu ya terdiri dari node dan link ya, yang fungsinya adalah mengirimkan ya informasi dari sender to receiver ya. Jadi kalau boleh dikatakan itu sokoguru network gitu ya, sokoguru jaringan tuh ya itu node dan link ya. Jadi tanpa node, tanpa pusat pengendali ya transmisi tidak bisa dilakukan ya. Kalau nggak ada link ya putus linknya juga ya, nggak bisa ngirim data gitu ya. Jadi sokoguru jaringan itu adalah node dan link gitu. Nah, tapi ada satu lagi ya, sokoguru jaringan ini ya yang berbantu pengiriman. Jadi fungsi utama, saya tulis lagi sini, fungsi utama jaringan itu ya adalah mengirimkan informasi, mengirimkan informasi dari pengirim ya, penerima ke penerima. Ya, misalnya ini kalau kita
Ini pengirimnya, X. Nah, X-nya misalnya di sini, receiver-nya. Ya. Jadi yang bertanggung jawab mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima ya network gitu, ya, jaringan telekomunikasi. Ya. Nah, tapi ya ada satu lagi Sokoguru jaringan ini, ya. Selain node dan link, yaitu tadi, ya, adalah signaling. Ya, signaling. Ya. Jadi fungsi utama signaling sebetulnya adalah ini apa untuk ya control, ya, pengendalian, ya, mengendalikan jaringan, ya, control, ya. Ketika supaya supaya Anda kebayang, ya, atau saya tanya dulu, Adrian Hadir, Pak. Adrian di rumah masih ada telepon Telkom? Ada, Pak, tapi yang tersambung dengan Indihome. Sepaket. Yang mana? Yang gimana? Yang sepaket dengan Oh iya. kabel. Iya. Pernah nelfon nggak pakai telepon itu? Sekarang udah jarang sih, Pak. Ya pernah nggak? Oh, pernah. Nah, gimana coba pertama tahapnya? Diangkat gagangnya, terus di Huh? chat nomor teleponnya, ditunggu sampai masuk ke nada tunggu. Oke. Ya. Nah, jadi setelah nada tunggu atau nyambung, ya, setelah nyambung kemudian diangkat oleh lawan bicara kita baru bisa ngobrol, ya. Nah, di tahapan sebelum kita ngobrol itulah, ya, contoh fungsi signaling itu, ya. Jadi ketika Anda angkat handset telepon, ya mungkin Anda gini, ya, Pak, tidak secara sadar atau sudah menganggap itu hal biasa, ya. Kalau Anda angkat handset, ya, itu telepon kita kan bunyi dulu sebetulnya, kan bunyi, ya. Nah, saya tulis aja, ya. Ketika kita mengangkat handset, ya, nah, sebelum kita memijit nomor, ya, di sini ada bunyi dulu, ya. Nah, bunyinya itu disebut apa? Bunyi apa? Coba, tapi siapa yang belum tanya? Oh, I like it. Hadir, Pak. Bunyi apa itu istilahnya? Kurang tahu, Pak. Oh, ya. Oke. Nah, ini jadi kenapa saya mereview dulu, ya, karena Anda sebagai telecommunication engineer, ya, walaupun memang saya lagi jaringan telepon tuh udah seperti udah jarang dipakai, ya, dan kita tuh take it for granted gitu, ya. Ya, tapi perlu tahu lah istilah-istilah. Jadi ada bunyi itu disebut dial tone, ya, dial tone yang berbunyi tut itu kan, ya. Dial tone itu ada punya frekuensi tertentu, ya, nanti kita akan bahas, ya. Dial itu punya frekuensi tertentu. Kenapa disebut dial tone itu? Karena frekuensinya tertentu, ya. Nah, dial tone itu namanya dial tone. Dial itu artinya nah gini, ya. Sentral telepon itu kan mesin, ya. Sentral telepon itu kan mesin, ya. Kalau Diki mah mungkin, ya, kalau saya mau ngobrol sama Diki, ya, Dik, lagi ada waktu nggak nyantai, itu saya mau ngobrol. Nah, Diki kan ngomong, ya, saya bisa, ada waktu, gitu. Itu kan manusia, ya, manusia dengan manusia. Nah, sementara sentral telepon itu mesin, ya.
Terus kita manusia, ya. Kita manusia, ya, ketika mengangkat telepon itu kan ingin melakukan panggilan telepon, gitu, ya. Tujuan kita mengangkat itu, ya. Nah, sebetulnya, ya, pada tahap pertama kita mengangkat headset, ya, kita tuh harus make sure bahwa sentral itu siap menerima nomor yang kita tekan. Dan tanda, ya, kalau manusia mah kalau di kita dibilang saya siap ngobrol, ya. Nah, kalau sentral kan nggak bisa ngomong, ya, maka dia atau cara dia memberitahu kita bahwa dia siap menerima nomor yang akan kita tekan, ya, itu dengan mengirimkan dial tone, gitu, ya. Gitu. Jadi signaling itu suatu sarana, gitu, ya, mekanisme, ya, yang dipakai untuk berkomunikasi antara bagian-bagian jaringan maupun bagian jaringan dengan manusia, gitu. Ya, gitu. Contohnya dial tone, ya. Dial tone itu adalah nada, ya, yang dibangkitkan oleh sentral telepon untuk memberitahu pemanggil, ya, bahwa dia siap menerima telepon, dia siap menerima nomor telepon yang akan ditekan, akan diputar, ya. Kalau telepon itu bisa ditekan atau bisa dulu diputar, ya. Nah, jadi sekali lagi mungkin Anda take it for granted atau jarang-jarang begitu, ya, atau bahkan mungkin tidak pernah mengalami ketika Anda angkat handset, ya, teleponnya tidak bunyi, ya, jarang itu, ya. Atau mungkin kalau lagi rusak sih mungkin, ya, salurannya lagi rusak, kita angkat telepon, wah, nggak ada bunyi kan. Nah, itu kan sebetulnya Anda juga kalau mengangkat telepon terus tidak ada bunyi gitu kan, Anda pasti yakin tidak bisa melakukan panggilan. Itu juga tanda, ya, bahwa ketika tidak ada dial tone, nah, itu artinya Anda tidak bisa melakukan panggilan. Sebaliknya ketika ada dial tone, ya, berarti, ya, itu merupakan pertanda bahwa sentral siap menerima nomor yang akan Anda tekan. Nah, kalau tidak ada dial tone-nya ada dua kemungkinan sih, mungkin karena salurannya rusak, ya. Ada kerusakan di sentral, ya. Tapi ada satu lagi mungkin kemungkinan bahwa Anda tidak akan mendapatkan dial tone, ya, yaitu kalau terjadi disaster, ya. Disaster artinya tidak merusak salurannya, begitu, ya. Kalau saluran rusak jelas tidak akan ada dial tone dari sentral ke telepon Anda. Tapi kalau misalnya ada bencana di suatu wilayah, ya, biasanya kalau misalnya di Dago, ya, dulu pernah ada gempa di sini, ya. Di Bandung ini dulu pernah ada gempa gede, gitu, ya. Saya dulu waktu di lantai 4, gitu, ya. Ada gempa besar banget itu turun ke bawah, ya. Nah, itu pasti keluarga kita yang di luar Bandung, gitu, ya, atau mungkin sebaliknya, ya, kita yang di Bandung ingin memberi kabar kepada keluarga kita yang di luar Bandung, atau keluarga kita yang di luar Bandung nelfon ke tempat kita, ya, ingin tahu kabar kita, ya. Nah, dalam situasi bencana itu biasanya yang nelfon itu banyak banget jadinya, gitu, ya. Nah, nanti kita akan belajar juga sentral itu punya suatu kapasitas tertentu, ya, maksimum, ya. Jadi tiba-tiba semua nelfon ke sentral Bandung, gitu, ya. Walaupun di Bandung itu ada beberapa sentral sih, ya. Tapi sekarang semuanya, misalnya Anda bayangkan, ya, ada banyak sekali panggilan masuk sentral, misalnya sentral Dago aja, ya. Masuk sentral Dago, ada panggilan yang melebihi kapasitasnya, ya. Nah, dalam kondisi itu bisa jadi Anda tidak akan bisa mendapatkan dial tone, ya. Atau kalau ada dulu ada kuis namanya jari-jari, gitu, ya, pepeng, tapi itu zaman saya muda, Anda belum lahir kali, ya, nggak kebayang. Dulu ada kuis di TV RCTI, itu, ya, namanya jari-jari, gitu, ya. Nah, itu pada waktu pertama kali dijalankan,
Ya. Tidak sadar bahwa telepon yang dipakainya cuma satu nomor teleponnya. Semuanya nelpon ke situ, jadi sentral yang di mana telepon SCTI itu terhubung itu langsung sentralnya down gitu. Ya. Nah, ketika sentral down itu artinya tidak siap menerima panggilan berikutnya kan, berarti tidak ada dial tone. Ya. Nah, signaling itu adalah suatu mekanisme yang membuat komponen jaringan atau komponen jaringan bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan sinyal gitu ya, karena kan mereka mesin ya. Maka cara mereka berkomunikasi adalah menggunakan sinyal. Nah, sinyal tertentu, frekuensi tertentu, durasi tertentu gitu ya. Nah, maka disebut signaling ya. Nah, contohnya itu tadi dial tone ya. Jadi untuk tadi kontrol, tadi saya sampaikan bahwa signaling itu untuk pengendalian ya, control. Jadi mulai misalnya dari call setup ya, mulai dari call setup. Kemudian kalau sudah selesai ya, jadi call setup itu proses pembangunan panggilan ya, atau ya proses proses pembentukan komunikasi, pembentukan hubungan komunikasi, call setup, proses pembentukan panggilan ya. Jadi tadi ya, misalnya dari telepon biasa itu, kalau Anda pakai telepon ya seluler seperti ini kan, memang tidak nunggu dial tone ya kalau di seluler ya. Anda pijit aja gitu ya, lalu langsung send gitu ya. Nah, jadi Anda kan nggak tahu tuh jaringannya ready atau enggak gitu ya. Jadi Anda tidak beritahu dulu. Paling dilihat dari sinyal bar aja gitu ya. Sinyalnya gede enggak gitu ya. Nah, tapi kalau bicara capacity, sinyal tinggi itu belum tentu bisa melayani panggilan ya, karena bisa jadi pada waktu itu trafficnya lagi tinggi gitu ya, sehingga Anda tidak bisa jaringan itu tidak bisa melayani panggilan. Nah, pada jaringan seluler juga ya, kalau Anda menggunakan komunikasi voice ya, bisa jadi setelah Anda makan panggilan lalu klik send gitu ya, tidak nyambung gitu ya. Jadi call setup ya, lalu ada kalau udah selesai ya, call termination gitu ya. Jadi pemutusan panggilan ya. Jadi ini jadi si perangkat signaling itu melakukan call setup, membantu kita melakukan call setup. Kemudian kalau kita sudah selesai melakukan panggilan, jadi selama kita melakukan panggilan itu dipantau terus oleh perangkat signaling ya. Kalau sudah selesai melakukan panggilan, misalnya headsetnya ditutup gitu ya, maka dia atau perangkat sinyal ini akan menjalankan fungsi call termination gitu ya. Jadi call setup, call termination, dan sebetulnya di tengah-tengah tuh in between tuh pemantauan call monitoring gitu ya. Kalau nanti saya coba istilahnya lebih pas, call monitoring. Ya. Nah itu jadi kira-kira fungsi general dari signaling itu penting sekali ya. Jadi merupakan sokoguru network. Selain node, link, ada signaling, itu fungsi jaringan sangat penting ya, diperlukan untuk menjalankan fungsi jaringan ya. Baik, ada pertanyaan dulu barangkali, tadi ada yang open mic. Kalau Anda ada pertanyaan silakannya bisa di chat box. Oke, gitu ya. Jadi kita jaringan ini dari node, link, dan signaling ya. Nanti kita akan
pelajari ya. Jadi 3 hal itu aja sih sebetulnya ya. Yang akan kita bahas itu kira-kira ya meliputi 3 hal tersebut ya. Nah, oke, kita break dulu deh ya. Saya mau ambil minum dulu sebentar ya. Bikin dulu 3 menit deh. Oke, ya. Berarti ada yang mau nanya dulu? Jadi kuliah ini saya upload videonya ya. Jadi kalau Anda mau lihat lagi bisa lihat di EduNext ya. Oke, ya. Jadi setelah kita tadi melihat tiga Sokoguru network ya. Sekarang kita lihat namanya tuh komponen jaringannya dulu ya, komponen secara umum ya. Bukan komponen apa ya, segmen ya atau bagian ya yang membentuk suatu jaringan. Tadi memang ada node dan link gitu ya. Tapi terkait dengan tugas dalam melayani pelanggan begitu ya, ada bagian-bagian atau dibedakan ya beberapa penamaan beberapa segmen jaringan ya. Jadi yang pertama itu ya. Nah, oke, kita ngambil dulu contoh telepon, jaringan telepon ya, jaringan telepon aja ya. Jaringan telepon itu adalah PSTN ya, PSTN. PSTN itu public
switch it, telepon network. Switch it, telepon networks. Ya. Ada yang belum pernah dengar PSTN atau baru mendengar kali ini? Enggak ya, mestinya mungkin pernah dengar sebelumnya ya. PSTN sudah pernah mendengar sebelumnya. Nah, jaringan telepon ya disebut itu dia mendeliver ya, dia mendeliver service ya atau layanan POTS. Nah, POTS. Oke, saya mau tanya nih. Farisan bangun, Farisan? Ada Pak, ada Pak. Oke. Farisan pernah dengar POTS? Kalau POTS belum pernah mendengar sebelumnya Pak. Belum ya? Oke. Iya. Dita. Iya Pak. Pernah dengar POTS? Belum pernah Pak. Belum. Ya, kemudian David Agung. Pernah mendengar POTS? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, terima kasih. Jadi POTS itu adalah ini ya. Plain telepon service. Ya sebetulnya ada kalau zaman sekarang tinggal Google ya keluar POTS telepon service ya. Tapi tentunya ketika Anda mencari informasi di internet itu ya perlu tentunya clue dari kami gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebagai telco engineer ya, walaupun tentunya sekali lagi jaringan telepon ini udah jarang dipakai gitu ya. Kecuali mungkin di perkantoran mungkin masih dipakai barangkali ya untuk fix phone-nya gitu ya. Tapi kalau untuk perumahan kayaknya sekarang cenderung pakai mobile phone gitu ya. Oke, plain old telephone service ya, atau layanan telepon gitu. Plain old telepon itu layanan telepon gitu ya. Layanan voice gitu ya. Jadi PSTN ya mendeliver layanan yang disebut dengan POTS ya. Plain old telephone service, layanan telepon gitu ya. Atau layanan voice gitu ya. Layanan voice, tapi ya bisa juga Anda kalau mau menyebut layanan apa yang diberikan oleh jaringan telepon ya. Layanan untuk komunikasi voice ya atau POTS ya. Plain old telephone service ya. Nah, jadi kita akan melihat segmentasi pada jaringan telepon ya, yang sebetulnya kira-kira juga applied ke jaringan yang lain ya, for some extent gitu ya. Misalnya ini ada central telepon ya, ini central telepon. Nah, central telepon itu ke mana? Melayani pelanggan ya di rumah atau di kantor. Ya. Nah, ini misalnya sentral dagu ya, dagu. Nah, dalam satu kota ya, dalam satu kota bisa jadi karena sentral itu memiliki keterbatasan coverage ya. Sentral telepon itu memiliki keterbatasan coverage ya. Jadi di sini pakai biasanya kabel tembaga gitu ya. Yang paling banyak dipakai itu kabel tembaga. Ya. Jadi dia itu memiliki keterbatasan coverage ya. Namanya juga kabel tembaga. Ya. Kabel tembaga itu punya karakteristik redaman tertentu gitu ya. Jadi dari sentral telepon mungkin jarak maksimumnya itu mungkin sekitar 5 km lah gitu tipikal ya, 5 km dari sentral ke pelanggan ya.
Nah, sentral dagu itu ada di Sedang Serang ya, kalau Anda nggak tahu, penasaran ya. Sentral dagu itu ada di Sedang Serang. Ya. Itu ada satu sentral dagu. Nah, coba Anda bayangkan misalnya ada pelanggan di ya ITB ini koneknya ke sentral dagu ya. Misalkan saya mau nelfon teman di Ujung Berung. Ya. Ujung Berung itu berapa kilo dari sini? Ya, lebih dari 5 kilo. Nah, maka teman saya yang di Ujung Berung itu tidak bisa dilayani oleh sentral dagu. Ya. Dia ya terhubung ke sentral Ujung Berung. Ya. Sentral Ujung Berung. Nah, ini tadi teman saya ada Ujung Berung misalnya. Ya. Jadi saya mau telepon si X misalnya di Ujung Berung. Ya. Nah, karena jauh jaraknya antara saya dan si X ini, maka panggilan saya itu harus melewati ya beberapa sentral ya, minimal ini ya 2 misalnya gitu. Misalnya ini belum tentu terhubung langsung ya, dagu Ujung Berung belum tentu ya. Nah, jadi dalam satu kota ya, bisa jadi itu harus dilayani oleh lebih dari satu sentral ya, karena keterbatasan coverage dari sebuah sentral ya. Nah, sehingga dalam satu kota itu ya, karena ada lebih dari satu sentral, maka ya disebutnya itu jadi disebut dengan multi exchange area ya, MEA ya, istilahnya MEA. Jadi kalau Anda misalnya ngobrol sama pegawai Telkom itu ya, yang menghandle jaringan telepon itu menyebut MEA Bandung, itu MEA Bandung ya, multi exchange area Bandung ya, MEA Bandung. Karena banyak sentral yang melayani satu kota Bandung ya. Ada lagi sentral di Lembong, ada di sentral di banyak, saya juga nggak tahu ya karena bukan pegawai Telkom ya. Dago, Ujung Berung, Lembong ya. Gitu. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jaringan ya, jaringan yang menghubungkan langsung ya pelanggan ke sentral telepon ya. Ini berlaku juga ya untuk mobile network ya. Jadi pelanggan yang jaringan yang terhubung langsung dengan pelanggan gitu ya, lebih tepatnya ya. Jaringan yang terhubung langsung dengan pelanggan atau melayani koneksi pelanggan ya, itu adalah yang disebut dengan jaringan akses ya. Ini jaringan akses. Jaringan akses ya. Jadi bagian jaringan yang terhubung langsung dengan pelanggan itu disebut jaringan akses ya. Aksesnya tuh. Oke, ya. Nah, jaringan akses ini bisa macam-macam ya. Kalau di jaringan telepon biasa ya, itu biasanya tembaga ya. Di rumah Anda atau di kantor ya, itu kabel jaringan telepon itu biasanya jaringan telepon biasa gitu ya. Itu menggunakan kabel tembaga ya. Saya menggunakan kabel tembaga. Tapi ada juga yang menggunakan wireless ya. Kalau di mobile phone ya wireless ya. Tapi dulu di telepon biasa juga pernah kita Telkom itu memberikan layanan wireless ya.
Karena dulu untuk masang sambungan telepon baru tuh wah susah banget ya. Dulu waktu zaman belum ada mobile phone gitu ya. Pelanggan itu kalau mau masang telepon tuh susah banget ya. Karena kapasitas sentralnya terbatas. Kemudian mungkin juga lokasi pelanggan tidak ideal gitu ya. Ya, maka itu bisa menggunakan wireless dulu. Dulu ada disebut dengan namanya WLL. Ya. Wireless local loop. Wireless local loop. Jadi dapat Anda bayangkan dulu ya. Zaman Anda mungkin belum lahir ya. Jadi telepon rumah itu wah, memang permintaannya sangat besar gitu ya. Dan solusi untuk melayani pelanggan ya dengan cepat itu ya pakai jaringan akses kabel, near kabel, ya, wireless local loop ya. Tapi dulu kualitasnya itu kurang bagus ya. Jadi kadang-kadang ya namanya wireless communication ya. Memang kan sangat rawan terganggu ya. Sehingga kalau orang Sunda itu mengganti kepanjangan WLL itu tadinya kan wireless local loop ya. Kalau orang Sunda jadi karena sering gangguan ya, jadi rubah jadi wayahana luplep katanya gitu ya. Karena ya luplep kadang nyambung kadang enggak. Nah, itu ya. Itu pasti hanya ada di Jawa Barat ya, kepanjangan wireless local loop. Oke, itu jaringan akses ya. Jaringan terhubung langsung ke pelanggan ya. Nah, kemudian ini jaringan yang menghubungkan sentral dengan sentral ya. Itu adalah yang disebut dengan core network ya, core network. Jaringan inti ya. Jadi, nah kalau di jaringan akses mungkin Anda ikut kuliahnya Pak Adit ya, wireless access network ya. Beliau tentunya ya mengarah ke itu ya akses dari akses seluler pasti ya. Gitu. Wireless access itu ya memang ke seluler gitu, arahnya. Ya. Nah, di inti ini ada jaringan jaringan yang menghubungkan antar sentral itu adalah core network ya, core network. Nah di sini memang kalau di jaringan teleponnya tidak terlihat transport network ya, karena dari pelanggan langsung terhubung ke sentral ya, sentral, kemudian antar sentral ini ada core network ya. Nah, kalau di jaringan mobile nanti kita akan lihat ada perbedaan antara akses dengan transport itu ya, nanti kita lihat ya. Jadi sebentar ini kita akan lihat dulu akses dan core network ya. Kalau traffic pasti udah pernah belajar ya, traffic itu kuliahnya Pak Hendrawan mungkin ya, misalnya Pak ini. Coba saya tanya, maaf ya kalau udah 2 kali nggak apa-apa ya. Atika Salsabila. Iya, Pak. Kalau saya berbicara 6 menit, jangan 6 menit deh. Berapa elang ya, traffic yang saya generate? Jadi kalau saya bicara, saya bicara 6 menit ya. Berapa elang yang saya generate? Berapa elang traffic yang saya generate? Ya. Pernah kan kuliah antrian ya, jaringan antrian ya, Pak Hendrawan ya? Atau sedang ngambil? Enggak kan? Sudah, Pak. Sudah, berarti harusnya tahu. Elang kan belajar di situ ya.
elang-elangan Iya, pernah, Pak. traffic. Oke, sekarang kalau saya ngobrol 6 menit ya, 6 menit itu ngobrol tuh lama gitu kan ya. Berapa traffic yang saya generate? Berapa elang traffic yang saya generate? Sebentar, Pak. Hmm. Buka rumus dulu kan? Atau ada di situs web juga ya? 0,1 bukan, Pak? Ah, iya betul. Dari mana tuh 0,1? Ngitung, Pak, tadi. Iya, ngitungnya gimana caranya? Kan per 60 menit gitu, Pak, per 1 jam. Yes. Kalau tidak salah. Ya bener. Satu erlangnya. Ya, itu ya. Benar-benar. Ya. Jadi untuk mengetahui berapa traffic yang kita generate ya. Traffic itu sebetulnya adalah beban ya yang harus dihandle oleh network ya. Seberapa besar sih network kita harus menghandle traffic ya, itu dapat dibayangkan ya atau diekspresikan dalam bilangan yang dengan satuan elang ya. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara 6 menit, maka berapa traffic yang kita generate ya? Yaitu 6 menit tinggal dibagi ya dalam 1 jam, ya, durasi 1 jam ya. Tapi karena ini menit, maka satuan jamnya juga harus kita satu jamnya kita convert ke menit juga ya. Jadi itu adalah 0,1. Nah, sebetulnya kan ini tidak bersatuan ya. Menit bagi menit ya. Nggak ada satuannya kan ya. Tapi untuk menghormati jasa Bapak Erlang ya yang membuat teori traffic gitu ya, maka ini dikasih satuan Erlang. Ya. Nah, siapa ya? Adam Baihaqi. Hadir, Pak. Oke. Kalau Anda ngobrol ya, terlepas dari telepon biasa atau pakai WhatsApp call gitu ya, itu biasanya berapa lama ngobrol? Saya telepon biasanya ke ini ya, ke orang tua ngabarin setiap minggu misalkan ya. Itu sekitar 15 menit sampai lama jam. juga ya. Oh, iya biasanya yang apa-apa kan memang kangen ya. Disuruh nanyain kabarnya gimana. Ya. Makannya baik nggak gitu orang tua. Ya. Oke. 15 menit sampai 60 menit. Oh ya. Itu tuh kalau dari sisi beban jaringan itu besar banget ya. 15 bagi 60 ya. Kemudian apalagi 1 jam. 1 jam itu satu elang ya. 1 elang itu betul gede banget tuh trafficnya. Ya. Oke, apa. Tapi biasanya dalam kondisi kalau itu kan memang dengan orang tua ya, itu berartinya mungkin kangen gitu ya. Nah, kita pengen ngobrol lama sih memang ya. Tapi kalau misalnya dengan ya bukan orang tua ya, bukan pacar gitu ya. Kalau dengan pacar juga pasti lama juga ya. Tapi kalau dengan bukan orang tua, bukan pacar, mungkin 1 menit atau 2 menit juga telinga kita udah panas. Jadi kalau kita ngobrol 2 menit itu berarti 2/60 ya. Jadi 1/30 elang gitu ya. Oke. Nah, kira-kira traffic yang di-generate oleh pelanggan ya. Nah, kita lihat, mungkin saya minta waktu 3 menit ya. Traffic yang di-generate oleh pelanggan itu ya. Oleh pelanggan ya tadi siapa? Kalau Adam ya, dari Adam Baihaqi, dari ngobrolnya lama ya. Tapi kalau pelanggan biasa ya, itu biasanya 2 menit, 3 menit selesai. Ya. Nah, jadi traffic yang dibangkitkan oleh pelanggan ya,
oleh masing-masing pelanggan ya, oleh masing-masing pelanggannya itu biasanya adalah kecil ya. Biasanya kecil ya. Jadi kalau 6 menit itu termasuk besar ya, tapi biasanya kalau nelfon ya 2/60, 2 menit itu udah lama ya. Ya kayak kuliah online ya, Anda nonton video 2 menit itu udah udah lama, udah cukup banyak yang Anda tonton ya. Nah, kira-kira ngobrol juga seperti itu ya, 2/60, 2 menit itu lama ya. Dan itu adalah relatif kecil ya, sepertiga 30 elang. Jadi traffic yang di-generate oleh pelanggan itu adalah kecil ya, relatif kecil. Kecuali tadi kalau ngobrolnya 1 jam ya. Tapi itu jarang ya, jarang. Nah, jadi jaringan akses ya, tipikal jaringan akses itu adalah menghandle traffic yang kecil ya. Jaringan akses itu menghandle traffic yang kecil ya. Itu tipikalnya ya. Jadi trafficnya kecil ya. Trafficnya kecil ya, traffic kecil ya untuk akses network ya, akses network. Nah, oke. Nah, sekarang coba Anda bayangkan, misalnya tadi ya, kalau saya tadi kasih contoh, saya ngobrol sama si X saja, ya. Tapi Anda bayangkan mungkin ada orang lain juga yang dari sentral Dago ngobrol dengan orang yang ada di sentral ujung Berung misalnya, gitu ya. Anda bayangkan misalnya ada banyak ya, jadi tidak hanya saya saja yang ngobrol dengan orang yang di ujung Berung itu, ya. Ini traffic saya ini. Sini. Terus nanti ada traffic dari orang lain ya. Di sini misalnya. Ke mana? Sini ya. Terus ada lagi ya. Sini. Nah, ya. Jadi Anda lihat sendiri nih ya. Anda lihat di sini nih. Ya. Ini ada 3 warna saya gambarkan di sini ya. Jadi kalau yang di jaringan akses ya, kalau di jaringan akses ya, masing-masing warna mengokupai satu saluran akses kan. Ini yang merah akses ini, yang hijau di sini, yang ungu ini ya. Tapi ketika masuk ke core network ya, trafficnya bisa jadi tergabung atau digabungkan menjadi satu dalam satu medium transmisi yang sama ya, atau kanal komunikasi yang sama. Jadi Anda bisa bayangkan misalkan kalau masing-masing ya, biar gampang tadi, yang merah ini misalnya 0,1 elang ya, 6 menit ngobrolnya. Yang hijau juga ini 0,1 elang. Ini 0,1 elang ya. Maka ketika masuk ke core network ya ada 3 tuh ya. Jadi 0,1 kali 3 itu sebesar 0,3 elang ya. Nah, jadi core network dari sisi traffic ya, dia akan menghandle traffic yang jauh lebih besar ya. Kalau ini kan contohnya hanya 3 kalinya ya. Tapi dalam pelaksanaan bisa puluhan kali lebih besar daripada traffic pada akses network ya. Itu kira-kira ciri atau perbedaan yang lainnya selain tadi akses network itu terhubung langsung ke pelanggan ya. Nah, sedangkan core network itu menghubungkan sentral dengan sentral yang lain ya. Nah, dari sisi traffic ya, dari sisi traffic pelanggan atau akses network itu tipikal memiliki traffic yang kecil ya, dan core network itu menghandle traffic yang jauh lebih besar daripada traffic yang ada di akses network. Oke, itu. Nah, saya kira sudah cukup ya karena waktunya udah cukup ini. Udah 14.47, mungkin ada kuliah lagi berikutnya. Terima kasih ya, nanti saya share videonya ya. Ya oke. Gitu aja. Terima kasih ya. Ada pertanyaan kayaknya? Ada pertanyaan atau? Oke. Oh, tidak bisa. Oke. Ya, nanti kalau udah problemnya Torik ya, nanti tolong kabari. Kalau udah problemnya beres, nanti biar saya, kalau Anda nggak bisa ngisi, saya isikan nanti ya. Baik, terima kasih ya. Sehat selalu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pak.